Shalom saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudara tentang apa yang saya fahami dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Meskipun ini bukan suasana Natal, tetapi ada sesuatu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara lewat ayat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berbunyi sebagai berikut. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, saya percaya siapapun di antara kita pasti pernah diperhadapkan dengan keadaan genting dan dilematis, di mana kita dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang berisiko tinggi. Dalam ayat firman Tuhan ini tadi kita melihat bagaimana kemudian Yusuf mendengar kabar bahwa Maria tunangannya hamil. Yusuf tentu kaget mendengarnya. Bagi Yusuf peristiwa ini sangat melukai hatinya dan membuat hatinya sangat kecewa. Dalam kesendiriannya pasti ia berkata, "Kok begitu Maria? Kamu yang selama ini saya kenal, saya kagumi sebagai seorang perempuan cantik dan saleh, tiba-tiba dikabarkan bahwa kamu hamil. Kamu kok tega melakukan itu? Dengan siapa kamu melakukan itu?" Pasti itu yang terjadi, yang berbicara dalam hati Yusuf. Nah, selain itu saudara-saudara, bagi Yusuf, peristiwa kehamilan Maria ini sangat mempermalukan dirinya dan keluarganya. Jangan-jangan ia yang dituduh. Dan tentunya Maria akan mengalami akibat fatal jika peristiwa ini didengar oleh ahli-ahli Taurat agama Yahudi dan orang-orang Farisi. Maria pasti akan dikenakan pasal 20 ayat 14 Kitab Keluaran tentang pelanggaran hukum ketujuh, yaitu persinahan. Maria pasti akan dihukum rajam, akan dilempari dengan batu sampai mati. Karena itu, saudara, Yusuf bermaksud membatalkan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Karena Yusuf tidak mau terlibat dengan masalah. Bukan tidak mau bertanggung jawab, tetapi karena memang bukan dia yang melakukan, dia tidak mau terlibat dengan masalah itu. Dan Yusuf sudah sangat malu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, tetapi ketika ia, yaitu Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, bahwa ia ingin membatalkan pertunangannya dengan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah
yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi di sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa Yusuf membatalkan keputusannya untuk membatalkan pertunangannya dengan Maria setelah ia mendapat nasihat, pertimbangan, teguran dari malaikat Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita banyak sekali momen di mana kita diperhadapkan oleh suatu masalah yang menuntut kita untuk mengambil keputusan atau melangkah dengan salah. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa betapa penting dan perlunya kita mendengar pertimbangan, nasihat, dan teguran dari orang lain sebelum kita mengambil suatu keputusan atau sebelum kita melakukan sesuatu yang bisa saja salah dan fatal akibatnya dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menganggap diri hebat supaya kita tidak melakukan kesalahan. Kita butuh malaikat-malaikat di sekitar kita untuk memberikan kepada kita pertimbangan-pertimbangan atau teguran-teguran atau nasihat-nasihat untuk mencegah kita supaya jangan salah langkah yang bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita, dalam karir kita, dan di dalam masa-masa depan kita. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, kalau saya tanya saudara misalnya sebagai seorang suami, Anda ini butuh malaikat supaya saudara-saudara bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyalahi aturan-aturan yang terjadi. Dan kalau saya tanya siapakah malaikat saudara? Dalam keluarga, sebagai seorang suami, malaikatmu adalah istrimu sendiri dan anak-anakmu. Nah, sebagai seorang istri, yang menjadi malaikatmu adalah suamimu dan anak-anakmu. Dan Anda sebagai anak-anak, yang menjadi malaikatmu adalah orang tuamu. Para pemimpin, ingat itu bahwa selain istrimu, selain suamimu, bawahanmu atau stafmu juga adalah malaikat-malaikatmu. Karena sekarang ini tidak mungkin lagi malaikat akan datang menyampaikan sesuatu kepada kita, memberi teguran, memberi nasihat, memberi pertimbangan, atau mencegah kita untuk melakukan sesuatu. Tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, itu bisa dipakai Tuhan menjadi malaikat-malaikat bagi kita. Nah, para pejabat pemerintahan misalnya, yang menjadi malaikatmu adalah KPK, BPK, inspektorat. Itu malaikatnya. Nah, kami, para pendeta, hamba Tuhan, itu warga jemaat bisa jadi malaikat bagi kami. Dan jadi saudara, siapa saja bisa jadi malaikat bagi kita. Ya, sekali lagi, siapa saja bisa dipakai Tuhan menjadi malaikat bagi kita untuk memberi pertimbangan, untuk memberi nasihat, teguran, untuk mencegah kita untuk berbuat kesalahan atau mengambil keputusan yang berisiko membawa kita kepada sesuatu hal yang memang tidak menguntungkan diri kita sendiri, bahkan bisa merugikan orang lain. Nah, persoalannya sekarang, saudara, banyak malaikat yang jadi malaikut. Maka kejahatan di mana-mana tetap terjadi, baik dalam rumah tangga, dalam lingkungan pekerjaan, dalam organisasi, bahkan di negara ini bisa terjadi hal-hal yang lebih fatal, yang melanggar aturan-aturan yang ada, yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Persoalannya karena banyak malaikat jadi malaikut. Maka sekali lagi saya mau katakan bahwa kita semua butuh orang-orang yang jadi malaikat bagi kita, yang dapat memberi pertimbangan kepada kita, nasihat, teguran, arahan, dan yang bisa memberi pencegahan kepada kita untuk berbuat hal yang tidak benar. Namun perlu hati-hati, karena banyak orang di sekitar kita yang tidak bisa lagi menjadi malaikat, karena mereka justru menjadi malaikut. Ya, mereka juga melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain yang berbuat kesalahan.
Nah, mengapa kasus korupsi semakin subur di negeri ini? Karena para malaikat justru jadi malaikut. Nah, karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap memperhatikan siapa yang menjadi malaikat kita. Jangan jadikan malaikatmu yang sudah menjadi malaikut. Tuhan memberkati.